Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-14 ini materi kita masih pada rangka batang, namun kita akan menggunakan metode kedua, yaitu metode Ritter. Metode Ritter atau metode irisan ini adalah metode untuk menghitung gaya dalam rangka batang dengan memotong struktur sedemikian rupa sehingga gaya dalam yang kita inginkan dapat langsung diketahui besarannya. Dan gaya batang yang belum diketahui tidak boleh lebih dari 3, artinya maksimal ada 3 buah gaya batang yang tidak diketahui bertemu dalam satu titik simpul. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan besarnya gaya-gaya batang pada konstruksi rangka batang dengan menggunakan metode Ritter. Pertama-tama kita periksa apakah struktur rangka batang yang akan kita analisis adalah struktur statis tertentu, sehingga gaya-gaya batang pada konstruksi rangkanya bisa kita kerjakan atau dapat kita selesaikan secara statis tertentu. Kemudian kita menentukan gaya-gaya reaksi yang ada pada perletakan konstruksi rangka batang statis tertentu dengan cara seperti pada balok Gerber atau balok gelagar. Kemudian kita hitung gaya-gaya luar yang bekerja pada konstruksi rangka batang didistribusikan di tiap titik simpulnya. Apabila terdapat gaya luar yang bekerja pada sebuah batang atau tidak tepat pada titik simpul, maka gaya tersebut harus didistribusikan pada titik simpul dari batang tersebut. Kemudian kita menggambarkan potongan pada konstruksi rangka batang statis tertentu yang akan dihitung gaya-gaya batangnya. Kemudian sedapat mungkin dilakukan pemotongan dengan memotong maksimal 3 buah batang yang tidak diketahui besarannya. Apabila dilakukan perhitungan gaya batang untuk seluruh batang pada suatu konstruksi rangka batang statis tertentu dengan bentuk pemotongan yang simetris, maka bagian pemotongan dari kiri atau kanannya disarankan menggunakan pola yang sama. Dan yang terakhir adalah kita menghitung besarnya gaya-gaya batang berdasarkan kesetimbangan momen sigma momen sama dengan 0. Lalu yang terakhir kita buat tabulasi dari gaya-gaya batang yang sudah kita hitung sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal ini diketahui suatu konstruksi rangka batang A, B, C, D, E, F, G, H dengan batang vertikal dan batang horizontalnya masing-masing sepanjang 4 meter. Lalu ada gaya sebesar P1 1 ton di sini, lalu P2 sebesar 2 ton dan P3 sebesar 1 ton. Dengan menggunakan metode Ritter, hitunglah besarnya gaya-gaya batang yang bekerja pada konstruksi rangka batang tersebut. Mula-mula kita lengkapi terlebih dahulu penamaan di tiap-tiap batangnya dan di titik-titik join. Kemudian kita lengkapi beban-beban yang bekerja juga. Baru kita bisa menghitung reaksi tumpuannya. Lalu kita tentukan potongan yang akan kita gunakan. Ingat bahwa maksimal dari gaya batang yang belum diketahui adalah sebanyak 3. Jadi kita potong sedemikian rupa sehingga batang-batang yang tidak diketahui itu tidak melebihi dari 3. Dan perlu diingat yang membedakan metode Ritter dengan metode titik buhul, yaitu pada metode titik buhul analisis perhitungannya menggunakan prinsip kesetimbangan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Tetapi pada metode Ritter cara perhitungannya dengan menggunakan prinsip kesetimbangan momen sehingga kita gunakan sigma momen sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan analisis gaya-gaya batang. Sebelum itu kita asumsikan terlebih dahulu gaya-gaya batang yang bekerja pada batang ini adalah gaya-gayanya meninggalkan titik joinnya. Kita mulai dari potongan 1
ada dua buah gaya batang yang tidak diketahui di sini, yaitu batang S1 dan batang S2. Kita cari menggunakan sigma momen sama dengan 0 dan kita gunakan prinsip trigonometri di sini sehingga kita dapatkan gaya batang S1 sebesar 2,83 ton sebagai batang tekan dan batang di S2 sebesar 2 ton sebagai batang tarik. Kemudian pada potongan kedua ada dua buah gaya batang yang belum diketahui, yaitu batang S6 dan batang S3. Kita cari dengan menggunakan sigma momen sama dengan 0 sehingga kita dapatkan nilai gaya batang S6 sebesar 2 ton sebagai batang tarik dan nilai gaya batang pada batang S3 sama dengan 0. Pada potongan ketiga, di sini ada dua buah gaya batang yang tidak diketahui, yaitu batang S4 dan batang S5. Kita gunakan sigma momen sama dengan 0 untuk mencari gaya-gayanya, sehingga kita dapatkan nilai gaya batang di S4 sebesar 3 ton sebagai batang tekan dan pada batang S5 sebesar 1,41 ton sebagai batang tarik. Begitupun pada potongan keempat, kita dapatkan gaya batang S8 sebesar 3 ton sebagai batang tekan dan batang S7 sebesar 2 ton sebagai batang tekan. Lalu pada potongan kelima ada dua buah gaya batang yang tidak diketahui, yaitu batang S12 dan batang S13. Kita gunakan lagi sigma momen sama dengan 0 sehingga kita dapatkan nilai gaya batang S12 sebesar 32,83 ton sebagai batang tekan dan S13 gaya batang S13 sebesar 2 ton sebagai batang tarik. Begitupun pada potongan ke-6 kita dapatkan gaya batang S8 sebesar 3 ton sebagai batang tekan dan S7 sebesar 2 ton sebagai batang tekan. Lalu pada potongan ke-7 ada dua buah gaya batang yang tidak diketahui, yaitu batang S8 dan batang S9, sehingga kita dapatkan nilai gaya batang S8 sebesar 3 ton sebagai batang tekan dan S9 sebesar 141 ton sebagai batang tarik. Begitu juga pada potongan ke-8 kita dapatkan gaya batang S4 sebesar 3 ton sebagai batang tekan dan S7 sebesar 2 ton sebagai batang tekan. Setelah semua gaya-gaya batang sudah kita hitung dan sudah kita ketahui nilainya, kita buat tabulasi dari besarnya gaya-gaya batang tersebut, kemudian kita kategorikan batang tersebut sebagai batang tekan atau batang tarik. Maka hasilnya akan seperti pada tabel berikut ini. Demikian perhitungan analisis struktur rangka batang dengan menggunakan metode Ritter. Semoga Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Apabila masih ada yang sedikit bingung, bisa Anda putar kembali video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk itu, cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Pada pertemuan ke-15, kita masih akan membahas pembahasan soal mengenai rangka batang metode Ritter. Untuk itu, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.